Pemirsa, untuk menguak misteri kematian diplomat muda Kemlu, Arya Darupangayunan perlu digali latar belakang yang panjang dari korban. Akankah kasus ini akan benar-benar terungkap? Berikut perbincangan jurnalis Sido News Lukman Hanafi dengan penasihat ahli Kapolri Arianto Sutadi. Itu kemarin berusaha mau sesempurna mungkin lah kurang lebih gitu. Dan menurut saya ya, saya dari dulu itu kalau mengenai masalah penyidikan itu, saya mengendaki arti daripada profesional. Itu yang seperti kemarin itu yang ditunjukkan. Bahwa penyidik untuk menyatakan suatu itu nggak bisa menyimpulkan sendiri, Pak. Disimpulkan oleh masing-masing ahlinya. Dengan bahasa-bahasa yang memang bahasanya janggal ya. Tapi itulah memang bahasa ahli mereka masing-masing. Itu. Jadi misalkan apa ya, bukannya ini kemudian meninggalkan enggak. Ada ini napasnya kurang bagian atas, cuman itu tok yang biasanya sampaikan karena itu fakta daripada sudut pandang ahli itu kan gitu. Nah kalau kemarin Pak, termasuk kata-kata yang dipilih itu Pak, itu gini pengalamannya Pak. Polisi setiap menangani kasus kayak gitu Pak, yang itu tadi saya ulangi lagi ya, menjaga perlindungan daripada keluarga dan juga perlindungan daripada almarhum yang sudah meninggal itu hak-haknya dilindungi juga gitu. Sehingga dibikin jangan sampai dia sudah korban kemudian ditambah lagi dengan ini. Cuman masalahnya kemarin itu kan kita berhadapan dengan masyarakat yang kuris gitu kan. Kalau dikatakan itu apa adanya, disangkanya kita tuh menutupi kebenaran kan gitu. Itu risiko yang harus ditanggung oleh polisi. Tapi saya pikir kalau saya pendapat pribadi ya, kemarin polisi itu sudah berusaha semaksimal mungkin yang terbaik memilih yang kayak gitu gitu ya. Dari bukti-bukti yang ada itu semaksimal mungkin itu sudah keluarkan. Cuman penjelasannya ada yang di stop gitu ya. Akhirnya yang menimbulkan risiko disangkanya kita menutupi kebenaran yang ada. Tapi itu bukan berarti saya mengatakan bahwa ini sudah kebenaran ya. Untungnya Pak Dirkrimum itu mengatakan bahwa ini sudah masih membuka kesempatan. Kalau ada temuan baru, ada barang baru lagi, pasti kita akan dalami. Dan tanpa diminta pun kita akan mengejar kemana itu handphone yang hilang itu gitu. Dan kemungkinan kalau ada teori-teori baru yang itu, ya sampaikan aja, boleh saja nanti kita ini kan. Gitu. Tapi memang kemarin ada penjelasan yang sudah cukup lengkap dari berbagai ahli, meskipun ya sejelas apapun, seterang apapun, pro kontra pasti selalu ada lah ya. Oh ya itu risiko ya, memang udah. Tapi yang saya akan tanya, apa sih Pak korelasinya barang bukti dikelar semua tapi tidak semua dijelaskan. Ini kaitannya apa? Contoh misalnya kami lihat kemarin ada yang dibungkus itu alat kontrasepsi. Ini hubungannya apa Pak kira-kira? Apakah ini untuk menguatkan bahwa ini loh sebelum kesini CCTV sana ada loh teman wanita, terus ini ada kontrasepsi, atau bagaimana orang tinggalnya nggak sama istrinya? Itu gini Pak, itulah keterbukaan daripada polisi apa adanya dia taruh di situ semua kan gitu. Tapi itu kan mengandung risiko. Kalau diomongkan ini yang ngomong psikologi loh. Betul. Itu sangat privasi itu. Kalau kita ngomongkan Pak ini gini-gini menimbulkan konotasi kan gitu kan. Tapi kalau dia itu menghilangkan itu Pak, itu namanya memanipulasi bukti kan. Betul. Jadi dia terpaksa tunjukkan kemarin waktu di mana itu saya diperdebatkan juga Pak ini wah kok gini jawabannya dari psikologi. Itulah bagian daripada yang sangat privasi. Kita nggak mau mengumumkan ini kemudian akan mendegradasikan dia punya hak. Komnas HAM sendiri ngomongnya kemarin gitu. Iya memang di dalam hak asasi manusia itu yang dilindungi HAM-nya itu bukan hanya orang yang hidup, orang yang meninggal pun masih harus dilindungi haknya gitu. Itu sehingga itu ada yang itu nggak dijelaskan. Dari psikologi itu psikolog forensik itu menyampaikan nggak Pak? Berarti benar dong ya ada hubungannya. Kita tidak ngomong soal sejauh apa nanti ini apakah akibat dari hubungan itu, tetapi benar berarti si yang kemarin ada teman wanita terus ada ini itu punya hubungan privasi, berarti dekat gitu ya yang tidak bisa ya kalau digandeng-gandengan kan antara jadi itu kan sinkron Pak. Jadi kalau kita pakai nalar pakai nalar dengan barang bukti ada itu. Kemudian kan ada foto, kemudian dengan ada handphone ya ini, ya itu patut diduga ada kan itu gejala itu. Tetapi ini kan masalah privasi Pak. Betul. Kalau ini dijelaskan itu, nah tapi seharusnya ya ini dijelaskan kepada korban harusnya gitu. Tapi saya nggak ngerti apakah itu sudah atau belum ya. Atau sudah tapi kemudian korban ya tetap ya pada sikapnya pasti korban akan mempertahankan kehormatan daripada keluarganya kan gitu. Kalau itu tadi keterangan saya yang saya bisa katakan kayak gitu Pak. Berarti kalau misalnya ada kan jadinya karena tidak dibuka, jadi unsur ininya kan
jadi dirangkai-rangkai sendiri kan. Iya, Namanya jadi orang itu ini pasti menimbulkan rangkaian sendiri, itu risiko terus Pak. Nah, tapi polisi sama waktu itu menurut hemat saya ya lebih baik begitulah, biar aja. Cuman yang penting adalah edukasi lagi, penjelasan pada publik bahwa ini kondisinya kayak gitu. Kalau sudah terbuka, terpaksa dijelaskan. Gitu seperti. Nah, Pak, kalau ini ada yang berkembang sekarang itu adalah kan sebetulnya Pak Dirkrim sendiri juga menjelaskan bahwa ini belum ditutup. Kalau ada bukti baru Ya. bisa ini. Ya. Nah, peran saya adalah saya dapat informasi kemarin dari salah satu pemerhati lah ya, dia juga ngikutin kasus ini terus beliau dan menyampaikan bahwa si perempuan ini itu satu kantor dengan almarhum dan sejak kejadian itu katanya sudah tidak pernah masuk lagi dan sekarang bahkan entah kemana hilang. Nah, itu dia kemarin sempat menyampaikan ini harusnya segera diperiksa nih karena kalau betul memang itu nggak ada berarti ada sesuatu harus dikejar sebelum hilang. Menurut Bapak gimana dengan? Ya kalau memang ada berita itu ya penyidik harusnya dengan kalau menurut saya ya kalau seandainya dengan adanya ada CCTV yang menunjukkan bahwa itu ada itu. Kalau itu saya nggak tahu ya itu CCTV itu kemana termasuk yang dipaparkan oleh penyidik atau tidak? Yang si Farah? Ya yang dipaparkan kan gitu. Theoretically ya. Kalau itu dipaparkan kayak gitu itu kalau penyidik yang jeli itu pasti sudah diperiksa Pak. Betul. Sudah diperiksa cuman kemarin nggak disebutkan, nggak diumumkan kan itu kan karena itu mungkin ya untuk membatasi itu tadi. Kemarin sih sempat dijawab sudah diperiksa si Farah. Ya itu tadi. Tapi yang satunya tidak ada info kan ada Farah ada Dion kan gitu. Nah makanya kita jadi karena jadi sepotong-potong tidak hanya soal CCTV di itu, ya kan? itu wajib dijawab oleh penyidik ya bahwa itu sudah diperiksa kan gitu kan bahwa dia itu penjelasannya bagaimana supaya nggak menimbulkan pertanyaan. Itu kalau penyidik mau, tapi saya nggak ngerti tadi kalau ada saringan-saringan itu tadi yang itu untuk menjaga privasi atau apa itu tadi saya nggak ngerti ya kalau alasannya itu. Tapi tafsiran saya apa yang ditayangkan itu pasti harusnya ya sudah diperiksa itu. Semua yang terrecord di situ itu kan jadi saksi itu Pak. Betul. Ya kan kesaksian yang mengalami, mendengar dan melihat kan itu harusnya diperiksa gitu. Berarti pokoknya apa yang tampil itu harusnya periksa semua. Barang bukti itu Pak harus dikembangkan. Gitu intinya gitulah. Kalau barang bukti mati harusnya diterangkan ini kenapa kok ada di sini, ini menunjukkan bahwa kemungkinan begini. Itu harusnya diterangkan di dalam penyidikan gitu. Pak, gitu. Kalau di zaman sekarang bukannya soal handphone hilang ya. Handphone hilang. Setahu saya mungkin saya salah tapi Bapak mungkin pernah sebagai penyidik mungkin lebih tahu ya. Handphone hilang kan data ininya bisa minta ke operator atau minta ke produk. Iya, rekaman-rekaman itu bisa juga. Itu. Saya nggak begitu paham banget ya mengenai bagaimana membuka mengenai masalah siber itu. Tapi kalau sejarah daripada itu mobilitas daripada itu bisa Pak. Kalau sepanjang itu masih terikot ya oleh itu. Apalagi percakapan antara itu kalau waktu masih on itu. Yang nggak bisa itu setelah dimatikan dan diambil emailnya itu. Sehingga itu nggak bisa dilacak lagi. Kalau itu memang sengaja itu kan, itu nggak bisa lagi dilacak. Betul, tapi kan berarti sebelum itu kan bisa kan? Bisa, sebelum mati itu. Nah, itu kan berarti paling tidak bisa lah itu untuk menjadi dasar kan itu polisi mengembangkan gitu. Karena banyak kecurigaan ini wanita oke, kita nggak bantah karena dengan rangkaian itu ya. Pak Arianto juga nggak bantah lah dengan rangkaian itu. Ini makanya akhirnya disebut privasi itu. Tapi itu perkembangan jatuhnya nggak hanya sekedar kalau bahasa kasarnya nggak hanya sekedar mereka berhubungan khusus privasi, tapi jadi seolah-olah ada target lain. Jadi ini hanya dipasang si perempuan ini untuk ke ADP karena kebetulan ADP adalah diplomat yang punya banyak data kan jadi perkembangnya memang itu teori-teori kayak gitu masih bisa berkembang sepanjang kalau tidak kalau tidak dikonter dengan kenyataan dan bukti yang mengimbangi kayak gitu itu ya pasti akan terus berkembang Pak. Contohnya sekarang ini kalau misalkan itu hanya sekarang kita berkesimpulan pada itu masalahnya bunuh diri atau kasaran gitu. Terus sementara yang dugaan-dugaan yang itu tadi itu tidak dijelaskan. Betul. Itu ya pasti akan berkembang terus. Kalau saya sih sementara ini ya sebetulnya ya itu yang perlu itu kan latar belakang itu ya. Betul.
Itu kalau untuk membuktikan itu kejadiannya kan masih jauh banget, itu susah. Kita butuh bukti yang banyak. Gitu. Betul. Sebetulnya kalau saya lebih fokus kepada bagaimana dia sampai meninggal itu. Itu tadi ketiadaan orang yang ikut-ikut di situ itu mungkin masih bisa di dalam itu Pak.